Selamat pagi, Shalom anak-anak kelas 5. Kita belajar kembali pendidikan agama Kristen. Masih di tema yang minggu lalu, yaitu Tuhan mengasihi kita semua dan kita berharga di mata Tuhan. Manusia berharga bagi Tuhan. Siapakah manusia? Alkitab berkata Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dengan berfirman, manusia diciptakan setelah semua alam semesta diciptakan. Manusia diciptakan pada hari ke-6 dan manusia berbeda dari semua ciptaannya. Kejadian adalah Allah menjadikan alam semesta. Alam semesta Allah jadikan untuk tempat manusia. Karena manusia berharga di mata Tuhan, berharga bukan karena manusia itu baik atau dia punya kelebihan, tapi manusia itu berharga karena manusia adalah hasil karya Allah. Ingat, hari pertama sampai hari kelima Allah menciptakan langit dan bumi hanya dengan berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadilah tumbuhan, lalu tumbuh-tumbuhan jadi. Tetapi waktu menciptakan manusia, Allah tidak berfirman. Ingat itu, tetapi Allah berkarya. Dia mengambil debu tanah lalu menciptakan manusia. Kejadian 1, ini ayatnya, dan Kisah Rasul pasal 17. Di manakah terletak perbedaan antara manusia dengan ciptaan yang lain? Maksudnya, apa beda manusia dengan penciptaan hari pertama sampai hari yang kelima? Yang pertama, manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa. Artinya, istimewa itu manusia direncanakan terlebih dahulu sebelum diciptakan. Kejadian 1 ayat 26. Di situ berbunyi, marilah kita menjadikan manusia. Jadi Allah berencana di sini. Manusia diciptakan dari debu tanah dan Allah menghembuskan nafas hidup ke hidungnya. Itu yang membedakan yang pertama. Yang kedua, manusia adalah ciptaan Allah yang mulia. Ya, karena apa? Segambar dengan Allah atau imago Dei. Dan manusia juga menjadi wakil Allah terhadap semesta, menguasai, mengolah, dan lain-lain. Bahkan manusia itu juga adalah hampir sama seperti Allah. Jadi ini yang membedakan kita. Yang ketiga, manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna. Jadi manusia itu sempurna karena dilengkapi dengan apa? Akal budi. Kita tahu hewan tidak memiliki akal budi. Akal budi ini kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, kesempurnaan tampak pada kemampuan daya nalar atau dapat bertindak. Maksudnya, kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia, manusia bisa bertindak, bisa berpikir, bisa bernalar. Kalau hewan tidak bisa berpikir. Manusia berharga bagi Allah. Ya. Melakukan hal yang berarti. Mengapa manusia itu berharga bagi Allah? Agar kita bisa melakukan hal yang berarti. Yesus telah mati di salib demi tebus dosa kita. Nah, sudahkah kita melakukan yang berarti setiap hari? Kalau kita berharga di mata Tuhan, manusia berharga di mata Allah, maka kita harus belajar melakukan ini yang berarti. Kalau tidak ada artinya marah-marah, malas, tolong tinggalkan. Tapi kalau berarti rajin belajar, ada artinya di hadapan Tuhan, lakukanlah setiap hari. Nah, hati yang baru. Yesus itu bangkit dari kematian agar kita tidak binasa, agar kita beroleh hidup yang kekal. Nah, mari kita tanggalkan hidup yang lama seperti egois, dengki, dendam, benci, dan lain-lain. Gantikan dengan hidup baru atau tanpa dosa. Anak-anak, kita adalah anak Allah. Allah itu kudus tanpa dosa, maka kita harus belajar. Lalu, kita harus hidup dalam kasih, ya. Karena kita biji matanya Allah yang selalu dikasihinya. Bahkan kita adalah kesayangan Tuhan, bahkan Tuhan peduli kepada kita. Terbukti umat-umat Tuhan dijaga sampai hari ini. Ada banyak orang di sana terkena COVID-19, anak-anak Tuhan dijaga. Itu adalah kasih Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita, maka kita juga harus belajar mengasihi orang lain. Selalu bersyukur. Kita harus bersyukur. Kita tidak perlu takut, khawatir apapun yang terjadi, apalagi cemas, karena Tuhan yang memelihara kita.
Kita harus memiliki pengharapan. Harapannya apa? Tuhan punya rencana yang indah. Karena kita berharga di mata Tuhan, dan jangan berputus asa. Kita lihat pertobatan Sakeus. Sampai 10. Nama Zakeus yang mempunyai badan pendek. Zakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi Zakeus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Zakeus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Zakeus ingin melihat Tuhan Yesus, tapi tidak bisa karena badannya pendek. Zakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Zakeus. Lalu Zakeus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung kenapa Tuhan Yesus mau bersama Zakeus, orang berdosa. Zakeus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, puji Tuhan anak-anak, itulah pertobatan Sakeus. Tuhan memberkati. Sampai di sini.